menarik untuk kita semua. Seiring berjalannya waktu, kemah pertemuan di padang belantara itu terus terpakai sampai zaman Raja Daud, bahkan sampai Salomo. Dan berdasarkan satu tawarik, terlihat latar belakang rencana membangun rumah Tuhan yang permanen. Mengapa? Jangan lupa ya Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi berdasarkan ayat bahwa bila mana awan itu turun, maka mereka harus membuka kemah pertemuan. Bila mana awan itu terangkat, maka mereka harus melipat, membereskan kemah pertemuan. Maka mereka akan berjalan kembali di padang belantara. Latar inilah yang menyebabkan Daud berpikir, ya, beberapa ribu tahun kemudian, ya, setelah zaman mungkin tidak ribuan, ya, ratusan tahun kemudian setelah zaman padang belantara, Daud berpikir, bagaimana kalau membangun rumah Tuhan yang permanen, artinya tidak moving gitu ya, tidak berpindah-pindah. Dan itu dicatat dalam 1 Tawarik 17 ayat 1. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat 1 itu sangat menarik. Setelah Daud menetap di rumahnya, saya membuat warna merah untuk kata rumahnya. Daud punya rumah Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak punya rumah. Berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Tetapi tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Tenda-tenda artinya apa? Digulung, dilipat, lalu jalan. Kapan dibuka? Ketika awan itu turun. Ini yang menjadi latar belakang sehingga Raja Daud berpikir, aku diam di rumahku dari kayu aras, kayu yang sangat berkualitas nomor 1. Tetapi tabut perjanjian Tuhan, di mana lambang Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, kok di tenda-tenda? Wah, sudah enggak iya ini. Kira-kira begitulah ya. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Tuhan. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Bapak Ibu baca ayat 5-6. Tuhan ngomong kepada Nabi Natan dengan ledekan. Tuhan sedang meledek Daud. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Dan aku berkata, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Di satu sisi, Tuhan sedang ngeledek Raja Daud. Enak sekali kau tinggal di rumah dari kayu aras yang berkualitas itu. Sementara aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Rumahku bukan dari kayu aras. Ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri. Kalau 2 Samuel 7 ayat 12 mengatakan anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Anak kandungmu yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Bila mana Bapak Ibu membaca 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai yang ke-7,
Raja Daud memanggil bawahannya, pemimpin-pemimpin kerajaan. Lalu Raja Daud mengatakan begini, "Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita." Ini adalah gambaran Raja Daud ya. Bagaimana Tuhan akan menumpukan kakinya. Itu hanya bahasa Raja Daud saja. "Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Tuhan telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagiku." Alasannya hanya satu. "Sebab engkau ini seorang prajurit yang telah menumpahkan banyak darah." Tuhan tidak mau tangan yang menumpahkan banyak darah membangun Ka'bah, tempat Allah berdiam. Kata berdiam artinya Immanuel, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ayat 5, kalimat terakhir, "Tuhan telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan, dan ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya." Daud mempersiapkan segala sesuatunya, Salomolah yang membangunnya. Inilah bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Salomo dan sudah dipugar. Mengapa? Saya membaca sejarah cerita tentang peperangan di mana bait suci ini pernah bukan dihancurkan ya, artinya oleh karena peperangan sehingga perlu untuk direnovasi. Dan walaupun nanti pada akhirnya tahun 70 AD, jauh setelah Yesus ya, jauh setelah beberapa puluh tahun setelah Yesus, maka bait suci ini pun hancur ya, diserang oleh pasukan Jenderal Titus. Berdasarkan 1 Raja-Raja 5-6, dijelaskan persiapan pembuatan bait suci di Yerusalem oleh Salomo. 1 Raja-Raja 6 ayat 37 dan 38 menuliskan dalam bulan apa diletakkan dasar rumah Tuhan, dan saya singkatkan kalimat yang terakhir. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan kemah pertemuan itu. Waduh, 7 tahun bangun Ka'bah itu, Bapak Ibu. Salomo dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan, maka terbangunlah Ka'bah atau bait suci Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena Daud lahir di Yerusalem. Begitupun dengan Salomo lahir di Yerusalem. Maka dibangunlah bait suci Yerusalem. Berlatar belakang inilah kita masuk kepada Yohanes 2 ayat 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum. Bapak Ibu lihat peta yang di sebelah kanan. Yesus membuat mujizat air menjadi anggur di Kana. Lalu setelah itu dia pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Tapi mereka tinggal di Kapernaum hanya beberapa hari saja. Kenapa? Ada latar belakangnya. Latar belakang mereka hanya beberapa hari saja di Kapernaum oleh karena hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Itulah sebabnya dari Kapernaum mereka pergi ke Yerusalem. Mereka akan merayakan Paskah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Paskah. Untuk orang Yahudi, Paskah adalah hari raya besar. Hari raya yang diperingati secara turun-temurun.
Dan itu adalah ketetapan untuk selamanya. Di mana kita mengetahui Paskah adalah berlatar belakang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel keluar dari dapur peleburan besi, dari perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tanah yang disebutkan kaya akan madu dan susu. Kata madu dan susu melambangkan suburnya daerah itu. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus berangkat ke Yerusalem, di mana Yesus pun akan mengikuti perayaan Paskah setiap tahunnya di Yerusalem. Lukas 2 ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, ini adalah latar belakang yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Dan di usia 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sekarang Yesus berusia 30 tahun. Berarti sudah lewat 18 tahun yang lalu Bapak Ibu. Setiap tahun Yesus datang. Cuma sekarang Yesus sudah 30 tahun. Yesus datang memperingati hari raya Paskah. Ini yang menarik. Orang Yahudi dari berbagai penjuru tanah air, baik itu Palestina dan luar Palestina, sudah berdatangan untuk merayakan Paskah. Semua membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama perayaan Paskah itu. Perayaan itu dilangsungkan selama sepekan lamanya. Kata sepekan bisa kita gunakan bahasa 7 hari, bisa 5 hari, tergantung kepada kondisi pada saat itu. Pakaian, makanan, tenda, dan lainnya sudah dipersiapkan dengan baik. Perayaan Paskah itu akan difokuskan pada halaman bait suci. Yesus melihat dengan jelas adanya perbedaan yang mencolok. Apa itu? Yesus melihat ada 2 kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang kaya. Yang kedua, kelompok orang miskin. Kelompok orang kaya, Yesus melihat dengan jelas. Mereka membawa hewan kurban untuk korban bakaran. Dan kelompok orang kaya ini membawa uang untuk membeli hewan kurban dan memberikan persembahan yang besar ke bait suci. Sementara kelompok orang miskin, Yesus dengan jelas melihat mereka tidak membawa hewan kurban karena tidak punya uang. Dan mereka tidak punya uang untuk diberikan sebagai persembahan ke bait suci. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Mari kita lihat. Yesus melihat sebuah realita di depan matanya sendiri. Bapak Ibu lihat perbandingan antara orang miskin dan orang kaya yang dilihat Yesus pada perayaan Paskah itu. Yang pertama, orang miskin menderita karena tidak punya uang. Orang miskin yang datang itu buta, lumpuh, tuli, terbaring di atas tempat tidur. Tapi karena itu perayaan Paskah, perayaan besar orang Yahudi, apapun keberadaan mereka, mereka akan membela-belain untuk datang ke tempat itu. Yang kedua, sampai-sampai orang miskin ini tidak mampu membeli makanan yang hanya sekedar mengganjal lapar perut mereka. Dan yang paling terlihat jelas, sudah pasti mereka tidak mampu membeli bahan korban bakaran yang paling murah sekalipun. Apakah itu burung tekukur atau burung merpati yang hanya seduit. Namanya orang nggak punya duit, ya nggak punya duit. Mau cari dari mana? Tapi lihat orang kaya,
datang dengan segala kepemilikan, mudah membeli makanan, mampu membeli hewan kurban mahal. Berikutnya yang Yesus lihat. Yesus melihat kepada imam-imam dan transaksi kotor yang terjadi. Apa yang Yesus lihat? Imam-imam berhati busuk, licik, dan jahat. Imam-imam mengotori halaman bait suci yang adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir dalam konteks Immanuel tadi. Imam-imam tahu bait suci itu tidak boleh dijadikan tempat berdagang jual beli. Tapi ini adalah kesempatan untuk mereka menjual hewan kurban dengan harga mencekik, mendapatkan keuntungan yang besar. Harga satu merpati misalnya 10.000. Mereka menjualnya dengan harga 100.000. Harga domba misalnya 750.000. Mereka jual dengan harga 5 juta. Inilah yang Yesus lihat. Lebih dari itu, imam-imam dan orang-orang yang sudah ada di situ menukar uang asing. Jadi orang Yahudi yang datang dari berbagai macam penjuru bumi, mereka membawa uang yang mereka bawa. Lalu setelah sampai di Ka'bah, mereka tukar dengan uang sikal bait suci. Dan mereka tukar dengan harga yang mencekik. Itu adalah pemerasan. Menukar uang, Bapak Ibu lihat waktu Lebaran ya, mau Lebaran, sebelum Lebaran ada puasa, di mana orang banyak menukar uang ya. Menukar uang 100.000 dengan pecahan 5.000, dengan uang pecahan misalnya 10.000. 100.000 mau ditukar dengan 10.000. Maka dapatnya kan harus 10 lembar ya. Tapi oleh karena ada biaya tukaran, bisa saja itu jadi 9 lembar. Yang 10.000-nya untuk biaya tukar. Itu masih masuk akal Bapak Ibu. Tetapi ini sudah dalam bentuk pemerasan. 5. Imam-imam mewajibkan semua orang memberikan persembahan dengan jumlah ditentukan. Namanya saja persembahan sukacita dan sukarela. Tidak ada persembahan ditentukan. Dengan alasan yang keenam, jika tidak memberi korban, tidak memberi persembahan, maka tidak akan ada berkat. Dan kalimat itu sangat menusuk tajam di telinga dan hati orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya daripada pulang tidak dapat berkat, lebih baik kasih persembahan walaupun dengan bersungut-sungut. Dan yang ketujuh, kegaduhan terjadi karena perselisihan harga, persembahan, dan catatan sejarah mengatakan berujung kepada perkelahian. Bagaimana ini semua bisa terjadi di halaman bait suci? Halaman bait suci itu juga adalah halaman yang suci, bagian dari yang suci.